Wildan sama siapa? Faisal. Faisal masih 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ya, Fatah. Jam rondanya sampai jam berapa sih? Jam 7. Iya. Bablas nih kayaknya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita mulai dengan pengajian ini. Biasanya hikam ya. Cuman saya memilih kitabnya Imam Al-Ghazali, judulnya Minhajul Abidin. Judul lengkapnya Ila Rabbil Alamin. Minhajul Abidin Ila Rabbil Alamin. Kitab tasawuf. Mengapa saya memilih yang ini ya? Diawali dari penyataan seperti ini. Manhum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi siapa ahlus sunnah wal jamaah itu di dalam bidang akidah mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah di dalam fikih itu tidak lepas dari 4 mazhab. 4 mazhab yang Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. 4 itu ya, koridor 4 itu. Terus kemudian di dalam tasawuf itu tidak lepas atau mengikuti ajaran tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan Imam Junaid itu punya murid ya Imam Al-Ghazali itu. Nah, kita nanti akan tahu betapa Imam Al-Ghazali itu adalah sosok yang ensiklopedis ya. Dari setiap fan keilmuan beliau punya kitab. Dalam keilmuan apa itu beliau punya kitab. Nah, ini yang coraknya tasawuf yang kita kaji ini. Kitab Minhajul Abidin ini. Dia punya gelar Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi beliau itu namanya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad, kakeknya Muhammad. Nah, beliau punya saudara Ahmad namanya. Kenapa kok dinamai oleh ayahnya itu Muhammad dan Ahmad? Karena saking cintanya dan mengaguminya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang kalau jatuh cinta itu kan tidak henti-hentinya ingin menyebut nama orang yang dicintai. Nah, itu betapa terobsesinya ayahnya yang soleh itu kemudian menamakan putra-putranya dengan satunya Ahmad, satunya Muhammad. Pada saat sebelum meninggal, jadi Al-Ghazali itu lahir 405 Hijriah. Kemudian di usia 55 beliau 450 Hijriah. Beliau wafat di usia 55 tahun. Berarti berapa? 450 tambah 55, 505 Hijriah. Itu usia beliau. Kemudian saat beliau kalau tahun wafat lahirnya yang wafatnya
itu mudah kalau di miladiah, di Masehi, di Masehi 1111 Masehi. Itu tahun wafatnya Al-Ghazali. Nah, sebelum ayahnya itu wafat, beliau berpesan kepada sahabatnya. Pesannya begini, tolong nanti ketika saya wafat, anak saya yaitu Muhammad dan Ahmad itu diasuh. Jadi beliau memberikan uang untuk biaya hidup agar supaya anaknya ini bisa sekolah, bisa hidup. Nah, sampailah pada waktu si ayahnya ini meninggal. Kemudian Imam Al-Ghazali dan saudaranya itu Ahmad itu diasuh oleh sahabatnya ayahnya tadi dengan uang yang telah diberikan. Nah, pada saat di mana satu ketika uangnya itu sudah habis ya, tidak ada lagi kan, hasil uang peninggalan dari orang tuanya itu sudah habis. Kemudian Imam Al-Ghazali dan saudaranya ini dibilang bahwa selama ini beliau itu dibiayai dengan menggunakan uang peninggalan ayahnya, dan sekarang uang peninggalan itu sudah habis, maka saya sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kedua orang ini dipondokkanlah ke namanya Madrasah Nizamiyah ketika itu ya, di Baghdad. Nah, Madrasah Nizamiyah agar supaya apa? Dua orang ini selain bisa menuntut ilmu juga bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena saat itu katakanlah kayak taruna juaranya pada saat itu tidak ada biaya, justru dibiayai ya. Artinya maksudnya kehidupan sehari-harinya dicukupi. Dua orang ini mondok di Madrasah Nizamiyah. Maka terkenalah ucapan atau makalahnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna illa lillah. Jadi pada mulanya kami itu menuntut ilmu bukan karena Allah, tetapi lama-kelamaan itu ya, ilmu itu menolak kalau tidak untuk Allah. Jadi pada awalnya Al-Ghazali itu mondok ya sama, mungkin kalau sampai di sini tuh mungkin hanya untuk supaya enggak bayar kos, living cost, kemudian enggak bayar mengeluarkan uang banyak untuk kehidupan sehari-hari. Pada awalnya Al-Ghazali itu punya prinsip itu, supaya kehidupan sehari-hariku terjamin. Karena tadi uang peninggalan dari ayahnya sudah tidak ada. Maka dia sama saudaranya itu supaya bisa hidup, menyambung kehidupan. Tetapi ketika dia itu sudah mendapatkan ilmu, nah di sini, nah kita kan sering ya, kita punya mau berangkat ngaji misalnya ya, takut niatnya itu tercampur dengan yang lain. Nah, kata Imam Al-Ghazali jangan takut. Nanti pada waktu ketika ilmu itu sudah ada di dalam dirimu, dia akan enggan untuk digunakan hanya li ghairillah, selain hanya untuk Allah. Nah, itu poinnya di situ. Nah, kalau kita kan biasanya takut enggak ikhlas, katakan ibadah apapun itu ya, beramal atau melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi justru ketika kamu tidak melakukan hanya karena perasaan takut tidak ikhlas, maka sia-sia kamu. Sia-sia dalam artian kamu tidak beramal, juga tidak latihan ikhlas. Nah, untuk bisa ikhlas itu kan harus dilatih. Salah satu melatihnya dengan beramal. Begitu pula ketika kamu sholat, misalnya kok takut tidak bisa khusyuk, ya berarti bagaimana kamu bisa khusyuk untuk sholat saja? Enggak kamu. Artinya apa? Ya tetap sholat.
Seiring berjalannya waktu kamu nanti akan merasakan kekhusyukan itu terus dilatih. Nah, itu. Maka kita awali dari ngaji kitab Minhajul Abidin ini ya. Jadi ini nanti itu semacam saya kasih tahu kisi-kisinya. Jadi saya mengkajinya itu modelnya begini. Ada teksnya, kemudian ya nanti di per paragraf itu saya jelaskan. Ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Iftitahiyatul kitab. Jadi pembukaan kitab ini ya, di muqaddimahnya bahasanya. Kelihatan ya? Besar kok. Nah, ini qala berkata Asy-Syaikh Al-Faqih As-Shalih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah. Jadi Asy-Syaikh itu orang yang melampaui 40 tahun. Secara lughah man jawaza arba'ina sana. Jadi orang yang usianya itu sudah melampaui 40 tahun itu asy-syaikh walau kafiron, senajan sekalipun dia orang kafir, itu disebut syekh. Maka jangan heran kalau nanti di Arab kok kita banyak menjumpai syekh-syekh, yaitu syekh bisa secara lugha atau secara urf, secara kebiasaan, yaitu orang yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan orang lain, tetapi walaupun usianya tidak sampai 40 tahun, walau sobian, meskipun anak kecil, walau dia anak kecil, tetapi dia memiliki keutamaan ilmunya ya. Nah, itu bisa disebut asy-syaikh. Nah, maka sampean antum kalau misalnya dipanggil syekh, kemungkinannya itu hinaan, kemungkinan juga pujian. Kalau asy-syaikh maknanya secara lughah yaitu tadi orang yang sampai pada usia 40 tahun ke atas, itu disebut asy-syaikh. Syekh ya. Syekh secara lughah atau secara urf. Al-faqih orang yang ahli fikih ya. As-shalih dan az-zahid. Shalih yang orang yang baik. Az-zahid orang yang zuhud. Nah, di sini kita biasanya sering mendengar istilah zuhud. Az-zahid. Itu apa ya az-zahid itu? Kalau dijelaskan di syarahnya itu ini kan disarahi, maksudnya dijelaskan, ditaklek, dikomentari. Ada kitab namanya Sirajut Thalibin yang mengarang itu ulama Indonesia, Mbak Ihsan Jambes Kediri. Nah, itu punya karangan Sirajut Thalibin mensyarahi kitab Minhajul Abidin. Itu tebal ya. Jadi az-zahid itu orang yang hanya mau menerima hal-hal atau makanan-makanan yang sudah diyakini kehalalannya. Dia mengkonsumsi segala sesuatu sebatas hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu orang zahid, orang zuhud itu. Ada suatu ketika seseorang itu disangsikan, seorang alim az-zahid disangsikan oleh muridnya. Suatu ketika ba'da sholat subuh itu dia itu ditunggu oleh para santrinya. Jadi beliau punya kebiasaan ba'da sholat subuh wirid, kemudian pas fajar udah terbit beliau keluar. Nah, santri-santrinya itu banyak yang nunggu di luarnya itu. Kemudian dari sekian banyak santri itu ada salah satu santri yang di dalam hatinya itu menggerutu. Tahu menggerutu ya? Nah, menggerutu, enak ya jadi kiai, enak jadi ustadz gitu. Iya, dia baru keluar sudah banyak yang menyalami itu. Banyak menyalami tempel.
amplop itu ya. Nah, kemudian si ustadznya itu atau kiainya ini tahu, di kasyaf, dibuka lah, dia dengar omongan di dalam hatinya itu. Kemudian dipanggillah santri itu tadi, salah satu itu tadi dipanggil, kamu kemari, diajak jalan-jalan. Kamu saya ajak jalan-jalan, tetapi dengan syarat tolong jaga air yang ada di gelas ini jangan sampai tumpah. Itu pesennya Pak Yainya itu. Jangan sampai tumpah. Lalu kemudian muter-muterlah di perkotaan ya, kalau sekarang mungkin di Jogja, di di kota, di alun-alun gitu ya. Kemudian di Malioboro. Sepanjang perjalanan itu si santri ini tadi dia fokus pada air yang dibawanya itu, karena apa? Jangan sampai tumpah pesennya kiai. Nah, setelah sampai di pondoknya kembali, bagaimana tadi perjalanannya? Apakah kamu menikmati pemandangan di sekelilingmu itu, di kanan kirimu itu? Enggak, Kiai. Karena saya fokus pada air untuk supaya tidak sampai tumpah. Nah, begitulah seorang yang zahid itu, seorang yang zuhud itu. Meskipun di sekelilingnya itu banyak hal-hal yang indah, yang menurut kacamata manusia itu indah, tetapi hati seorang zuhud itu dia tidak memperhatikan sekelilingnya, karena untuk menjaga air ini supaya dia tidak tumpah itu tadi. Ya, karena fokus. Bagaimanapun hal-hal yang ada di sekelilingnya itu tidak bisa mempengaruhi hatinya yang zuhud itu tadi. Makanya dia hanya mengambil secukupnya saja, sebutuhnya saja. Itu yang zuhud itu maksudnya. Az-zahid. Nah, telah berkata Asy-Syaikh Al-Faqih As-Shalih Az-Zahid, Abdul Malik bin Abdullah. Jadi Abdul Malik bin Abdullah ini adalah murid dari salah satu murid dari Imam Al-Ghazali. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni Abdul Malik itu. Amla alayya syaikhi al-ajal. Jadi amla telah mendiktekan kepadaku syaikhi guruku al-ajal. Nah, makna al-ajal itu di sini saya kutipkan ya. Al-ajal itu yang agung, al-a'zam min ghairi. Jadi orang yang memiliki keutamaan, yang memiliki keagungan dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali itu digelari sebagai seorang mujaddidun liqarnil khamis. Jadi seorang pembaharu di abad ke-5 Hijriah ya. Karena ini didasarkan kepada hadis bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, setiap innallaha ta'ala yab'atsu li hadhil umma 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin. Jadi setiap 100 tahun itu man yujaddidu lahu dinahu. Jadi setiap 100 tahun Rasulullah itu Allah mengutus seorang pembaharu. Nah, fakana fil mi'ah al-ula Umar bin Abdul Aziz. Ini yang di kurun waktu 100 tahun pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Wathani Asy-Syafi'i. Dan yang kedua adalah Muhammad Idris bin Syafi'i. Yang kurun waktu Hijriah yang 200 itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Dan yang ketiga Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Asy'ari atau Ibnu Suraij. Ini ya namanya itu. Jadi ketiga Al-Asy'ari kemudian atau Ibnu Suraij, dan yang keempat adalah Al-Asfaraini. Al-Asfarani apa Al-Asfirani, nama orang itu ya. Nama orang itu tidak bisa ditasrif. Nama ajam. Dia terambil ya, kita mau baca gimana soalnya enggak ada. Kita lihat ada namanya Tabaqatul Ulama, itu biasanya berisi tentang biografi para ulama. Di situ dijelaskan
entah itu baca Al-Asfaro ini apa dijelaskan. Saya ini tidak tahu gimana. Ini abad keempat ini yang atau Al-Baqilani, dan abad kelima adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi setiap 100 tahun, kurun 100 tahun itu pasti ada mujaddid. Nah, entah yang abad keberapa ini kalau Hijriah ini. Ke 19 sekarang ya. 15 ya. Iya. Sekarang 15 Hijriah. Siapa sebagai mujaddidnya itu? Nah, jadi mana tadi? Al-Ajal yang agung, Al-Imam Az-Zahid, As-Sa'id Al-Muwaffaq. Orang yang apa namanya diberi kebahagiaan, kemudian yang diberi Al-Muwaffaq, taufik. Apa taufik itu? Taufik itu secara lughatnya kan dari kata waffaqa yuwaffiqu, taufiqan. Cocok sama. Kalau guru saya itu menjelaskan taufik, kalau kamu kan biasanya sering billahi taufik wal hidayah gitu ya, setelah akhir pidato itu memohon untuk diberi taufik dan hidayah. Apa bedanya taufik dan hidayah? Kalau taufik itu cocok antara yang diingini oleh Allah dengan keinginanmu. Taufik. Makanya kita itu berdoa supaya diberi taufik, artinya apa? Supaya keinginan Allah itu dengan keinginanmu, atau apa yang kamu lakukan itu akan yang kamu lakukan itu akan cocok. Nah, itu taufik. Dan hidayah itu apa? Petunjuknya. Nah, itu al-muwaffaq itu berarti orang yang diberi taufik. Hujjatul Islam itu argumennya Islam. Kenapa kok beliau itu mendapat gelar Hujjatul Islam? Karena jasa beliau itu besar. Beliau yang membentengi akidah syariah dari berbagai subuhat-subuhat atau yang menyerang Islam, ya, yang menggoyahkan Islam. Makanya beliau diberi gelar Hujjatul Islam. Zainuddin, perhiasannya agama ya. Syaraful ummah, kemuliaan umat. Nah ini Abu Hamid Muhammad. Jadi semua di depannya itu adalah gelar yang diberikan kepada beliau. Al-Imam Az-Zahid. Nah namanya ini Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali itu sebuah nama di daerah ya, di Khorasan, Tus di sana. Kalau sekarang Iran, di wilayah Iran, Persia. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya. Wa rafa'allahu fil jannah darajatahu. Jadi semoga Allah mengangkat derajatnya di surga. Hadzal kitab al-mukhtasar. Jadi ini kategori mukhtasar ya. Padahal ya tebal ya. Mukhtasarnya ulama zaman dulu itu tebal. Wa huwa akhiru kitabin sunnafahu. Ini termasuk karya atau kitab terakhir dari Imam Al-Ghazali yang dikarangnya. Walam yastamli minhu illa khawasu ashabi, dan hanya orang yang khos, sahabatnya Al-Ghazali atau murid-murid khosnya yang apa namanya menerima imlaan kitab ini. Nah, jadi ini tadi yang intisari paragrafnya. Nama beliau adalah Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kakaknya atau adiknya ada dua, yang entah itu adiknya atau kakaknya ya. Ya tadi Ahmad itu tadi. Nama beliau Muhammad. Nah, pada saat waktu wafatnya, beliau wafat hari Senin ya, Muhammad itu, Imam Al-Ghazali. Senin ba'da subuh. Itu sudah berpesan kepada saudaranya yang tadi. Jadi ba'da subuh, setelah beliau sholat subuh, kemudian dalam keadaan suci. Nah, tolong untuk dikafani.
pesennya gitu. Jadi tahu kalau hari itu beliau wafat, minta ke saudaranya tadi Ahmad supaya dikafani. Nah, di hari Senin itu beliau wafat pada tahun 1111 Masehi itu. Jadi Abdul Malik bin Abdullah itu adalah salah satu murid Al-Ghazali yang menerima diktean kitab Minhajul Abidin. Ini kitab terakhir yang ditulis sebelum wafat tahun 1111 Masehi. Kalau dipetakan ya secara umum karya Imam Al-Ghazali dapat dikategorikan menjadi dua, pada masa pra-skeptisisme dan pasca skeptis. Ini skeptis, tahu skeptis ya? Skeptis itu kayak dia meragukan kebenaran. Orang yang skeptis itu ragu dengan kebenaran yang dia miliki. Nah, Imam Al-Ghazali itu pernah pada masa di saat beliau pada puncak karirnya, beliau itu sebagai rektor Madrasah Nidhamiyah. Kalau sekarang ya kayak rektornya kampus gitu, Nidhamiyah. Dan Madrasah Nidhamiyah itu adalah madrasah yang sangat besar pada masanya. Nah, beliau Imam Al-Ghazali ini menjadi rektornya. Pada masa itu beliau pernah mengalami yang namanya krisis spiritual. Sampai pada satu ketika beliau itu tidak bisa ngomong sama sekali. Di tengah pada waktu ngajar itu lidahnya keluh. Karena krisis itu tadi, beliau itu beranggapan begini loh, apakah ini tujuan ilmu yang saya cari itu? Hanya untuk kemasyhuran, kemudian hanya untuk supaya dikenal oleh orang. Nah, pada saat itulah titik kilas balik Imam Al-Ghazali yang awalnya beliau menekuni ilmu-ilmu yang rasional ya, kemudian menjadi ilmu yang sifatnya lebih ke tasawuf. Beliau uzlah, nah itu bahasanya itu. Nah, ada dua, pra-skeptisisme itu yang corak kitabnya itu yang ilmu-ilmu rasional. Misal kayak filsafat, kemudian mantik, itu beliau mengarang kitab-kitab itu. Banyak kitab-kitab itu. Nah, di dalam ada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Al-Badawi, ini seorang ulama dari Mesir ya. Itu nama kitabnya Mu'allafat Al-Ghazali. Beliau mengklasifikasikan kitab-kitab yang ada hubungan dengan karya Al-Ghazali menjadi 3 kelompok. Ada kitab yang memang dipastikan bahwa itu adalah karya Imam Al-Ghazali, sejumlah ini 72 ini. Dan ada kitab yang itu diragukan sebagai karya asli dari Imam Al-Ghazali sebanyak 22. Dan ada yang dipastikan bahwa 31 kitab itu bukan kitab dari Imam Al-Ghazali. Kitab yang ditulis kemudian dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Supaya apa? Punya nama. Laku kitabnya. Kan gitu. Kalau ya jangan jauh-jauh mana pada masa Imam Al-Ghazali, pada masa sekarang saja ya. Misalnya satu pendapat kok itu digantungkan kepada orang yang terkenal, itu pasti pendapat itu menjadi ikut terkenal. Nah, itu termasuk kenapa kok sampai muncul karya yang dipastikan bukan karyanya Al-Ghazali. Ya begitu. Jadi ada kitab, kemudian kitab itu dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Entah itu penisbatannya itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Sebab di zaman dulu itu kan belum ada ini ya, belum ada percetakan. Jadi kalau nulis pengen ngaji kitab, yaitu dia nulis manual, nulis sampai selesai. Nah, Minhajul Abidin ini termasuk karya yang terakhir, yang beliau sudah pada makom sufi. Nah, itu Imam Al-Ghazali. Alhamdulillahil Malikil Hakim. Ini isi dikteannya dari kata mulai dari Alhamdulillah. Itu kan tadi disebutkan bahwa
Abdul Malik tadi didikte. Nah, isi dikteannya ini Alhamdulillahil Malikil Hakim Al Jawadil Karim. Jadi segala puji bagi Allah yang Al Malik Al Hakim. Al Malik di sini itu kan artinya raja. Malik itu kan raja. Ada di Al-Fatihah itu dia maliki dengan membaca panjang kata mimnya itu ya, ada alifnya. Itu ada bedanya. Kalau secara lafaz itu kan maliki itu kan 4 huruf. Mim, alif, lam, dan kaf. Kalau secara huruf lebih banyak maliki. Kalau secara makna itu tidak kalah agungnya. Kan di kita itu membaca Quran diganjar setiap hurufnya. Kalau secara pahala itu maliki itu lebih banyak pahalanya. Tetapi secara makna itu tidak kalah banyaknya dengan maliki yang dibaca panjang tadi, maliki itu. Jadi kalau maliki itu kan raja. Kalau maliki itu yang memiliki, yang menguasai. Jadi tidak setiap orang yang memiliki atau orang yang menguasai adalah raja. Tetapi sebaliknya, ketika raja itu pasti dia menguasai atau memiliki. Di Jeron, di Jogja itu ada namanya wilayah namanya Jeron Beteng, kalau pernah dengar ya. Nah, di lingkungan itu adalah semua rumah-rumah yang di situ itu milik sultan. Sertifikatnya atas nama sultan. Nah, itu raja yang menguasai. Tetapi kalau orang yang memiliki, misalnya saya memiliki handphone, itu belum pasti kan saya seorang raja. Seorang pemilik itu belum pasti raja. Tetapi ketika disebut raja, dia pasti menguasai dan memiliki apa yang ada di bawah kekuasaannya itu. Nah, itu maliki. Al-Hakim, Al-Jawadil Karim, yang maha pemurah. Jud itu loman dermawan ya. Di bahasa Arab itu ada 3 kategori untuk menyebut orang yang dermawan. Yang pertama sakho, as-sakho, yang kedua al-jud, yang kedua al-karom. Nah, apa bedanya? Kalau as-sakho itu memberi kepada orang-orang yang biasa memberi. Itu as-sakho. Misalnya si Hadi ini ya, karena memang sudah biasa memasakkan saya ya, misalnya masak nasi merah ya. Mas Hadi ini tak beri, ya karena saya punya rasa sakho. Karena Mas Hadi sering memberi saya atau membantu saya, itu sakho. Nah, kalau al-jud itu memberi kepada siapapun orang meskipun dia tidak baik kepada saya. Itu al-jud. Kalau yang lebih atasnya lagi al-karom, itu memberi kepada orang meskipun dia nggak kenal orang itu. Itu al-karom. Ya, jadi kemana-mana kemudian asal memberi, kemudian memberi itu dia sudah al-karom. Makanya kalau akhlak yang baik itu disebut akhlakul karimah. Yang mulia, yang yang baik, akhlak yang baik itu karom, derajatnya lebih tinggi. Kalau hanya sebatas al-jud itu sudah hanya tengah-tengah ya. Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha mulia, yang maha memberi kasih sayang. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu zat yang menciptakan manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Fatoros samawati wal ard bi qudratihi, yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Wa dabbaral umura, dan mengatur, Allah yang mengatur segala sesuatu. Fit, segala urusan ya, fit daraini, di di dunia dan di akhirat. Jadi segala sesuatu yang di dunia dan di akhirat itu yang mengatur adalah Allah, bi hikmati, dengan kebijaksanaan. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadati. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Fattariqu, dan adapun jalan ilaihi, kepada Allah, wadihun, itu jelas, lil qasidina, bagi orang-orang yang menghasrati untuk menuju Allah. Wa dalilu alaihi, dan petunjuk atau dalil alaihi, atas Allah itu laihun lin nadhirin, bagi orang, jelas bagi orang-orang yang melihat. Walakinnallaha, akan tetapi Allah itu menyesatkan, yudillu man yasha, orang yang dikehendaki, wa yahdi man yasha, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Wa huwa, dan Allah itu a'lamu bil muhtadin, lebih mengetahui kepada siapa Allah itu memberikan petunjuk. Jadi ini ya, meskipun jalannya itu sudah jelas, disebutkan tadi, jalan menuju Allah itu sudah jelas, dijelaskan melalui Al-Quran maupun Sunnah Nabi, tetapi hanya Allah yang memiliki kehendak untuk menyesatkan orang atau memberi petunjuk. Nah, ini enggak kelihatan ya. Jadi aqsamul hamd ada 4 ya, pembagian puji. Jadi hamdun qadimin li qadimin, hamdu qadimin li qadimin. Jadi pujian itu ada 4. Yang namanya pujian itu ada 4, yaitu pujian Allah kepada Allah. Ini Allah memuji zatnya sendiri. Di dalam Quran itu ada ayat ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah memuji zatnya sendiri, Allah memuji dirinya sendiri. Wa hamdu qadimin li hadisin. Jadi pujian Allah kepada makhluk. Pujian Allah kepada makhluk itu seperti pujian kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu pujian Allah kepada makhluk. Dan yang ketiga, wa hamdu hadisin li hadisin. Pujian hadis itu makhluk ya, kepada makhluk, sesama makhluk. Pujian makhluk kepada makhluk. Ya ini kayak kita memuji sesama kita itu. Kita memuji kamu ganteng, kemudian kamu baik. Nah itu pujian makhluk kepada makhluk. Wa hamdu hadisin liqadimin, dan pujian makhluk kepada Allah. Itu seperti kita mengatakan syukur kepada Allah, kemudian alhamdulillah, itu kita memuji kepada Allah. Nah, ini tentang walakinnallaha yudhillu man yasha, tentang bahwa Allah ya, kita kan seringkali mengajak kepada kebaikan, tetapi dengan bersikap memaksa. Apabila kita berdakwah ya, itu jangan mengambil hak prerogatif Allah. Hak prerogatif itu apa? Ya hak yang hanya dimiliki oleh Allah. Yaitu apa? Memberi petunjuk. Suatu ketika Rasulullah itu pernah merasa sedih ya, memikirkan dakwahnya. Kok tidak banyak yang beriman? Kemudian ditegur oleh Allah. Ditegur bahwasanya Muhammad, jangan terlalu risau dengan dakwah. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Jadi Rasulullah sendiri ditegur bahwa tugas beliau itu hanya menyampaikan, sementara yang memberi hidayah, petunjuk itu adalah Allah. Nah, itu prinsip dakwahnya ya. Jangan mengambil hak prerogatif.
Maka kita itu punya kewajiban hanya sebatas menyampaikan saja. Menyampaikan kebaikan. Urusan dia mau ikut atau tidak itu sudah di luar dari kapasitas kita. Supaya kita itu tidak risau dengan kalau misalnya ada orang kok tidak mau diajak, ya berarti sudah lepas dari tanggung jawab. Kewajibanmu cuma menyampaikan saja. Ini saya kutip dari pernyataan Gus ya. Dalam mengajak kebaikan, bersikap keraslah kepada diri sendiri dan lemah lembutlah kepada orang lain. Jangan sebaliknya ya. Kalau terhadap diri sendiri, kamu punya standar yang tinggi. Aku harus dipaksa. Tetapi kalau kepada orang lain itu jangan memaksa. Itu prinsip dakwahnya seperti itu. Nah, kebanyakan misalnya kok ada pemberitaan sekarang itu terjadi kekerasan di dalam dakwah, itu dia tidak mengedepankan prinsip dakwah seperti ini. Dikiranya kalau orang berdakwah kok orang tersebut tidak mengikut kepada orang yang mendakwai itu berdosa. Padahal tidak ya. Jadi Allah itu yang menghendaki kita itu beraneka macam, beragam. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Walakin walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Di ayat lain walau syaa rabbuka la amanan fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Itu dalil mengapa kok umat itu dijadikan tidak bersatu saja. Apakah Allah tidak bisa menjadikan semua Islam semua? Tidak bisa. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tetapi Allah sengaja mendesain kita itu beragam supaya bisa hidup secara harmoni dalam perbedaan. Nah itu dibalik pesan keragaman itu. Jadi kita itu kalau lihat bunga hanya satu warna itu kan di taman itu hanya misalnya merah semua itu kan tidak indah. Tapi justru keindahan itu muncul ketika bunga itu banyak warnanya, macam-macam dan bisa selaras ya. Dalam artian enak bisa dipandang gitu kalau berwarna-warni. Wasmana sholat as-sholah was-sholatu ay ar-rahmah al-makrunatu bit-ta'zim. Jadi sholat itu adalah rahmah, kasih sayang yang dibarengi dengan rasa ta'zim, mengagungkan. Ala sayyidil mursalin ay asyrafihim wa afdalihim. Jadi Rasulullah itu orang yang paling mulia di antara sekian banyak makhluknya Allah. Maka di sini ya ada pujian di mana Rasulullah itu dipuji, diunggulkan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Di Burdah itu ada syair yang menyebutkan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Jadi faqan nabiyina, faqo melampaui siapa Kanjeng Nabi, an nabiyina pada para nabi, fi khalqin dalam perihal penciptaannya, wa fi khuluqin dan akhlaknya. Khalqin itu bentuk rupanya yang fisik, khuluqin itu adalah akhlaknya. Jadi secara fisik beliau itu juga tampan, beliau juga baik. Secara fisik kelihatan baik. Beliau ketika di Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu diceritakan bentuk fisiknya, rambutnya bagaimana, kemudian ketika beliau berdiri bersama orang yang tinggi itu tidak kelihatan bisa mengimbangi. Tapi kalau berdiri disejajarkan dengan orang yang pendek, beliau juga tidak terlalu ikut pendek. Itu penggambaran Rasulullah secara fisiknya itu baik. Walam yudanu fi ilmin wala karamin. Dan para nabi terdahulu takkan menyamai Rasulullah baik dalam
ilmunya dan kemuliaannya maupun kemuliaannya. Jadi secara ini keunggulan Nabi Muhammad berdasarkan syair ini. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Para nabi terdahulu itu mengambil dari Rasulullah hurfam minal bahri au rashfam minad diyan. Setetes, diibaratkan setetes ilmunya para nabi itu diambil dari lautan ilmunya Rasulullah. Itu penggambarannya. Jadi kalau kita sering mendengar betapa tampannya Nabi Yusuf, itu masih kalah tampan dengan Nabi Muhammad. Diibaratkan bahwa orang-orang perempuan-perempuan saat itu ketika melihat Nabi Yusuf itu sampai tergores tangannya ya, ketika mengiris apel. Nah itu saking takjubnya betapa seorang Nabi Yusuf itu memiliki ketampangan, dan itu masih jauh lebih tampan Nabi Muhammad. Nah, itu keunggulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'lamu, ketahuilah ikhwani saudaraku, as'adakumullah, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian, wa iyana, dan kepadaku, kepada Al-Ghazali ya, bimardatihi, dengan keridhaannya Allah. Annal ibadah thamratul ilmi, ketahuilah bahwasanya ibadah itu adalah buah dari ilmu. Al-ibadatu thamratul ilmi. Jadi tidak ada ibadah tanpa ilmu. Nah, ini kata kunci pada pagi hari ini. Al-ibadatu thamratul ilmi. Ibadah itu buah dari ilmu. Nah kita itu kan diciptakan di dunia katanya kan di Al-Quran sebab tidak lain hanya untuk ibadah. Nah untuk bisa ibadah itu harus punya ilmu dulu. Kalau kita tidak punya ilmu, sangat kemungkinan besar ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Nah, misalnya ya, kalau kita tidak punya ilmu sholat, mana bisa kita sholat? Yang seharusnya sholat itu misalnya 2 rakaat, kamu kerjakan 3 rakaat. Atau sebaliknya, sholat maghrib 3 rakaat, kamu malah sholat 2 rakaat. Itu kalau kita tidak punya ilmu tentang ibadah. Makanya dikatakan bahwa al-ibadatu thamratul ilmi. Ibadah itu adalah buah dari ilmu. Jadi ilmu dulu baru ibadah. Wa faidatul umri, dan umur itu baru berfaedah ketika digunakan untuk ibadah. Sepanjang apapun umur seseorang, tetapi kalau tidak digunakan untuk ibadah, maka tidak mendapatkan keberkahan dari hidupnya itu. Al-Imam Al-Ghazali itu wafat di usia 55 tahun, tetapi usianya panjang sampai sekarang. Dalam artian apa? Karya-karyanya itu sampai kepada kita. Maka saya sering mengatakan, pernah menyebutkan bahwasanya orang itu bisa hayatun ba'da mautih, hidup setelah dia mati. Artinya apa? Kemanfaatan dirinya itu bisa terasakan meskipun dia sudah wafat. Seperti para wali, para aulia, itu mereka bisa memberi kemanfaatan meskipun secara zahir mereka sudah wafat. Nah, jadilah orang yang hayatun ba'da mautih, hidup meskipun setelah mati. Nah, ini termasuk Al-Ghazali. Beliau itu mengarang banyak kitab, tetapi sekarang yang sekarang kita bisa menikmati kitab-kitab itu, karya-karyanya, tetapi beliau sendiri secara zahir sudah tidak ada. Itu yang namanya wa faidatul umri wa hasilul abdi, dan hasil. Bisa diartikan ini ya. Tujuannya orang-orang yang ibadah, prioritas orang yang ibadah, wa hasilul abdi,
Wa bid'atul auliya, dan bekalnya para wali. Jadi ibadah itu bid'atul auliya, bekal dari para, atau bekal dari wali. Para wali itu bekalnya adalah bid'atul auliya, adalah ibadah. Wa tariqul aqwiya, dan jalannya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu jalannya ibadah. Wa qismatul a'izzah, dan bagiannya orang-orang yang mulia. Wa maqsidu dzawil himmah, dan tujuannya orang yang punya cita-cita ibadah. Dzawil himmah, orang yang memiliki cita-cita itu adalah orang yang beribadah. Wa syiarul kiram, dan menjadi pertanda bagi orang-orang yang mulia. Syiar itu namanya, artinya ini ya, syiar itu hal yang menjadi pertanda. Kemudian wahirfatur rijal, wahirfatur rijal, dan sebagai ibadah itu sebagai laku dari orang-orang besar, ar-rijal. Wa ikhtiyaru ulil absor, dan ikhtiarnya, usahanya orang-orang yang memiliki penglihatan. Jadi di tasawuf itu ada istilah ainul basor, ainul basirah. Kalau ainul basor itu pandangan mata hati, ini mata zahir. Kalau ainul basirah itu adalah pandangan mata hati. Wahia, dan ibadah itu sabilus sa'adah, adalah jalan menuju kebahagiaan. Wa minhajul jannah, dan jalan untuk mendapatkan surga. Wa ana, qala Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku, kata Allah, adalah Tuhan kalian, maka sembahlah, ibadahnya. Wa qala Ta'ala, inna hadha, sesungguhnya naimul jannah, kenikmatan surga, kana lakum, ada untuk kalian semua ya, jazaan, sebagai balasan. Wa kana sa'yukum masykura, dan ada sa'yukum, perilaku kalian itu diganjar, disyukuri. Artinya kenikmatan-kenikmatan di dunia, kenikmatan-kenikmatan di surga itu adalah sebagai balasan atas perbuatan kalian di dunia. Saya kira sampai sini saja dulu ya. Sudah panjang. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi itu ya, bahwa kata kunci malam pada pagi hari ini, bahwa annal ibadah samratul ilm, buah dari ilmu. Maka tidak ada jalan lain untuk bisa beribadah dengan baik kecuali dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang didiskusikan? Apa tadi kitab Minhajul Abidin itu kisi-kisinya apa tadi? Oh iya. Jadi dia di kitab itu ini sih, di mukadimah ada. Bentar. Tak tampilkan ya. Bentar. Oh ini yang Sirajul Tolibin, yang menjabut Minhajul Abidin tidak ada. Dia bahas ini Aqobah, tingkatan. Ada 7 tingkatan yang itu disebutkan di dalam kitab ini, bahwa ketika seseorang itu ingin menggapai makom yang lebih tinggi itu harus melewati 7 tingkatan. Di kitabnya itu ada 7 tingkatan untuk mencapai makom yang tinggi. Aqobah bahasanya itu. Aqobah al-awwal itu apa saja? Athani. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali itu tahapan pertama menyebutkan aqobatul ilmi, tentang tingkatan pertama itu adalah ilmu. Al-aqobatul ula wahiyya aqobatul ilmi. Nah, di awal sendiri beliau sudah menyebutkan bahwa yang penting itu adalah ilmu. Karakter dari Imam Al-Ghazali, karakter tasawuf, buku-buku tasawufnya itu pasti di awal pembahasan itu membahas al-ilmi. Coba dicek nanti di karya-karya Al-Ghazali yang nuansanya tasawuf ya.
Nah, termasuk di Minhajul Abidin itu pembahasan pertama itu tentang ilmu. Di Ihya juga begitu, Ihya Ulumuddin di juz pertama, di bagian pertama itu yang dibahas adalah Kitabul Ilmi, tentang pembahasan ilmu. Di Bidayatul Hidayah itu juga tentang ilmu, pembahasan ilmu. Ayyuhal Walad itu karyanya juga Imam Al-Ghazali itu tentang ilmu juga. Artinya pada intinya ilmu itu tidak bisa berguna kalau tidak diamalkan. Jadi ilmu itu harus aplikatif, katanya Al-Ghazali begitu. Malam gimana itu? Jadi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Qabla ubadil watan di apa namanya? Di Nazm itu disebutkan di Nazm Zubat. Fa'alimun bi'ilmihi ma lam ya'lam mu'adzabun qabla ubadil watan. Itu pernyataan Nazm yang ada di Matan Zubat itu. Jadi orang yang berilmu kok tidak mengamalkan ilmunya, itu dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Tetapi di ta'lim juga disebutkan bahwasanya orang yang ilmu tidak mengamalkan ilmunya itu akan memberi kerusakan, berdampak buruk. Tetapi ada yang lebih buruk dari itu adalah orang yang bodoh yang ahli ibadah. Itu lebih menimbulkan destruktif yang lebih besar. Makanya tadi kan al-ibadatu samratul ilmi. Kuncinya pada ilmu. Jadi itu ya Mas Adi. Intinya dia memberikan step by step untuk bisa mencapai satu makom tertentu. Ada tujuh tahapan. Yang saya ingat di sini yang pertama itu adalah tahapan ilmu. Itu nanti kita bicara tentang akobah ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.